Nah, jadi pembahasan kiroat nih kan kita bahas 2 jaman ya, karena ada pembahasan kiroat wa kurot dulu. Kiroat wal kuro ya. Jadi metode-metode atau ragam bacaan Al-Quran dan juga kuro imam-imam ro'nya itu siapa aja. Man ala ro'sihim gitu. Nah, setelah itu nanti kita bahas hikmatut ta'adudul kiroat. Apa sih hikmahnya kok ragam bacaan Quran, metode cara baca Quran itu beragam. Kenapa ada yang sumastawa, ada yang sumastawe gitu kan. Hamzah ada yang dibaca, ada yang enggak. Ada yang alaihim, ada yang alaihum gitu-gitu. Terus ayat wudhu aja ada yang arjulakum, ada yang arjulikum. Nah ini semuanya nanti ada hikmahnya ya. Kemudian nanti habis itu kita bahas lagi kaifana sya'at al-qiraat kamat hablil qurra. Nah, gimana sih perjalanannya? Awalnya ragam baca qiraat tuh. Tapi sekarang jadi ada madhab qurra. Misalkan kita ikutnya Hafiz an Asim, jadi madhab gitu loh. Jadi metode khusus. Wa mimman ishtahar min tabi'in bil hifat wa tafid bil Madinah. Ini nama-nama para tabi'in ya yang masyhur bil hifat wa tafid ya. Nah, ini udah masa selanjutnya ya. Sudah masa tabi'in. Kemudian man sya'ul qiraat ka ilm. Nah, di sini kalian pernah dengar gak kalau di Mesir sih ada kayak di Azhar yang Far'u Tonto. Kan Azhar kan gak cuma di Kairo kan. Azhar ada yang di Tonto, ada yang di Damanhur, ada yang di Suez, ada yang macam-macam pokoknya. Ya Suez ada kayak ya, arah Mesir Selatan. Pokoknya baik banget lah intinya Azhar itu. Nah, Azhar yang di Tonto itu punya jurusan ilmu kiroat. Nah, jadi jurusan kuliahnya itu ilmu kiroat, khusus belajar tentang kiroat. Nah, di sini kan udah jadi ilmu. Gimana sih sejarahnya? Awalnya itu ragam cara baca jadi ilmu. Gitu. Jadi sampai di Azhar pun ada jurusannya kan, ilmu kiroat. Kuliah itu S1. Aksamul kiroat bi'tibari sanad. Nah, sekarang setelahnya kita akan bahas macam-macam kiroat dilihat dari sanatnya. Ya. Nanti ada kiroat, ada riwayat, ada torik, ada wujuh atau wajah gitu ya. Baru kita bahas dawabit qobulil kiroat. Nah ini syarat-syarat diterimanya kiroat. Jadi nanti kita akan lihat apakah kiroat yang mutawatirah itu atau kiroat, misalkan kita bilang udah kiroat sabah asyroh arba'ata asyar gitu. Itu sebenarnya penentuannya itu nggak asal, tapi ada dawabitnya. Ya. Yang dengan dawabit itu kalau syarat-syarat itu terpenuhi, nanti kiroatnya jadi makbulah. Gitu. Mungkin Anda baca sedikit ya di sini. Wa kullu ma wafaqa wajhan nahwi wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwal qur'ani fahadihi salasatul arkani wa haitsu mayahtalu ruknun asbata syududahu law annahu fi sab'ati gitu. Jadi nanti syaratnya itu ada yang wafaqa wajhan nahwi, terus wafaqa rosem ya. Jadi masih muhtamal buat rosem sama soha isnad gitu. Nanti ada 3. Jadi pembahasan qiraat itu panjang ya. Jadi habis kita tahu mansya qiraat ka ilmin, kita tahu qiraat wal qurra, kita tahu qiraat yang dari segi sanad-sanadnya, kita tahu dawabit qabul qiraat, terus kita akan bahas mayakbal minal qiraat wa malayakbal. Nah, gimana sih qiraat yang makbul dan yang enggak? Kan kita udah tahu dawabitnya tadi, baru kita lihat qiraat yang makbul sama qiraat yang makbulah dan yang enggak. Baru anwaul qiraat min poin lagi, kalau qiraatnya ada sanad lagi. Terus baru al qiraat sabah ya, qiraat sabah. Ini 7 itu siapa yang membuat 7 ya. Terus kenapa cuma dibatasin 7 aja? Kenapa enggak 10? Kenapa enggak 20 gitu misalkan? Dengan angka 7 itu apa sirnya gitu. Terus qiraat asyroh ya. Terus habis itu qiraat arba'ata asyar. Oh, ini sampai asyar aja. Terus baru nuzul Quran ala sabati ahruf. Nah, jadi setelah kita paham semua bab-bab dan pembahasan di qiraat, baru kita masuk di pembahasan nuzul Quran ala sabati ahruf. Nah, ini beberapa aqwal ulama sabatu ahruf itu ditafsirkan dengan apa ya? Ada ragam banget. Karena kalau kalian bacanya Manak Koton ya, itu lebih ke sabaul lugat atau sabaul lahjat. Cuma kalau Dr. Ana di kampus, mau hadir ya, dosen di kampus itu ikut pendapatnya Ar-Razi, Fahruddin Ar-Razi. Karena sabatu aujuh ya. Oke. Jadi udah ada bayangan ya kita mau bahas apa aja di qiraat. Oke.
Syuftum ala syasyah ehna fi mabhasi al-qiraat wal qurra ya. Kama arafna al-qiraat. Di sini ada al-jam'u bi alif wa ta mazidata ini. Berarti dia jamak dari kiroatun kiroat. Berarti udah pasti 3 lebih gitu kan. Secara lugotannya nih. Dia masdar dari koro'a. Koro'a ya kro'u kiroatan. Jadi kiro'ah di sini fil istilah. Kan itu secara lugotan ya udah. Intahayna min mabhasi ma'nal kiro'at lugotan. Sekarang kita ke istilah. Kira fil istilah madhab yadhabu ilaihi imam minal a'immah mukhalifan bihi ghairuhu fin nutki bil Qur'anil Karim ma'attifaq riwayat anhu. Jadi riwayatnya itu mutafak ya, satu riwayat, satu jalur. Tapi nanti ketika sampai imam dari a'immah itu salah satu dari yang lainnya berbeda. Finutki ketika pengucapan Al-Qur'an itu. Makanya ada imalah dan lain-lain. Hamzahnya sama-sama ada hamzah, tapi yang satu dibaca satu enggak, satu iskot, satu tahqiq gitu misalnya. Wal kiroat, jadi itu ya pokoknya kiroat itu yang dimaksud adalah madhab. Nanti kan kita bahas lagi, nah kiroat ketika dia jadi madhab, gimana prosesnya kan? Atau ketika jadi ilmu gitu. Madhab ya tabu ilahi imam. Jadi ada imamnya per madhabnya itu, yang salah satu dari imam dengan yang lainnya itu beda. Mukhalifan bi ghuruhu. Berbedanya di mana? Finutki, tapi riwayatnya sama. Jadi satu jalur, ntar ketemunya di satu guru gitu. Wal kiroat ihtilaf fil hajat. Terus perbedaannya selain finutki apalagi? Kan finutki bil Quran, pengucapan Al-Quran. Terus lahjatnya gitu kan. Jadi enak banget kalau kalian masuk jurusan Lughah Arabiyah di Azhar. Soalnya kita waktu tingkat 3 kita belajar namanya ilmu lahajat wal kiroat. Jadi kita belajar lahjah-lahjah Arab nih. Dari yang di Hijaz atau yang orang-orang Badui, yang Qabila Tamim, Asad gitu, orang Hijaz, orang Quraisy dan lain sebagainya. Lahjatnya itu gimana aja mereka? Punya lahjat apa aja kan emang Arab kan qabail katsiroh kan. Terus dari lahjat itu nanti kita masuk ke gimana asar dari ikhtilaf lahjat ke ta'adud kiroat kayak gitu. Jadi akan kita paham banget kiroat ada yang imalah. Nah emang orang Badui itu suka imalah. Terus kita lihat dari segi geografinya, dari segi cuaca, dari segi macam-macam lah. Dan sebagainya gitu ya. Wa kaifiyatun nutqi dan cara di sini kaifiyah ya. Cara pengucapan gitu. Cara pengucapannya beda di sini. Wa turukil ada faqat. Nah, min idgham terus turukul ada tuh cara baca juga. Misalkan satu idgham, satu enggak gitu. Misalkan kita udah tahu tajwid kita ada idgham mutamatsilain, idgham mutaqaribain, idgham mutajannisain. Pokoknya tajwid yang kita pelajari kan ini sesuai dengan qiraat Hafs an Asim. Nah, ada madzhab qiraat lain yang idghamnya beda sama gak kayak kita gitu, ada lagi gitu. Terus idgham, idharnya, tafkhim, tarkik gitu. Jadi, misalkan kita ro itu ada ro gitu kan. Itu kan termasuk paham ya, termasuk tebel. Tapi ada yang bacanya ra. Ya, ra gitu. Kayak orang Aceh nggak sih? Kalian ada yang orang Aceh nggak? Orang Aceh kan bilang ro kan ra, ya kan? Iya nggak? Bener nggak? Ada nggak di sini orang Aceh? Atau yang pernah punya teman orang Aceh dengar mereka kan ro-nya kan tarkik kan murokokoh, pakainya ra gitu. Ada macam-macam ya. Beberapa huruf yang lain juga. Saya ini contohnya aja ro gitu. Terus ada yang imalah ya, imalah yang sering kita dengar wadduhe, sumastawe, ilas sama fasawe. Nah, ada madzhab qurra yang imalah di semuanya. Nah, kalau kita imalahnya cuma di mana coba? Cuma di majreha ya kan. Cuma satu aja wahid fil Quran. Hafiz an Asim itu imalahnya cuma bismillahi majreha. Kan kita imalah tuh majre gitu kan. Terus ada isba ya, ada mat qasar, ini semuanya di hukum-hukum tajwid ya, di tajwid, di bab tajwid. Mat, qasar, tasydid, tahfif, talyin ilal akhir, masih banyak ya. Jadi turukul ada di sini luas perbedaannya gitu. Tapi selain turukul ada cuma di kaifiyatun nutqi sama lahjatnya aja. Wa nazala biha Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seperti itulah emang adanya Al-Qur'an kayak gitu. Qiraat itu seperti itu turunnya, qiraat Quran seperti itu turunnya, dan itu nazala biha Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dari malaikat Jibril ya. Qara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aqra'aha sahabatu. Jadi Rasul baca di hadapan malaikat Jibril ya ketika sampai urdu akhirah itu, dan para sahabat juga dibacakan oleh Nabi. Dan para sahabat satu sama lain juga saling memperdengarkan. Fakanu idza akhadha ahaduhum kaifiyata mukhalafah lama akhadal akhar an Rasul sallallahu alaihi wasallam faqara ala masma'i akhihi angkarahu wa kama ilan nabi. Jadi sebenarnya zaman Nabi udah ada, kan kalau kemarin kita baca adanya mushaf karena salah satu faktornya itu
banyak ragam kiroat dan salah satu dari yang lain tuh saling nyalahin gitu kan. Kiroati ahsan atau khairun min kiroatik gitu misalnya. Terus saling menyalahkan, terus sampai ada yang kafir gitu. Nah sebenarnya dari zaman Nabi udah ada gitu. Jadi ketika salah seorang sahabat ngambil kaifiyah kiroat dari Nabi, kemudian berbeda dari yang lain, ya sama-sama ngambilnya dari Nabi, sama-sama dapatnya talakinya dari Nabi, ya. Terus dari zaman sahabat satu sahabat dengan yang lain, tapi nggak sebanyak di zaman Utsman nanti ini. Karena masih ada masdar Qur'annya kan, masih ada nabinya gitu loh, masih ada Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika ada hilaf ya langsung nanya. Ya makanya contohnya ini ketika satu sahabat beda waktu denger ya alamas ma'i akhihi, satu sahabat dengan sahabat lain cara bacanya beda, angkarohu. Loh kok gitu sih cara bacanya? Kemarin anak ngaji sama Rasul kayak gini kan gitu. Wahtakama, terus dua orang sahabat tuh akhirnya ingin dihakimi oleh Nabi Muhammad siapa yang benar gitu. Fa'aqarra kila ala qiraatihi. Kemudian Nabi mentakrir kan. Yukiru ala kalau dua-duanya ragam kiroat itu yang dibaca oleh sahabat yang beda itu ala kiroatihi. Memang itu langsung diambil dari Rasul. Wa alana annaha mutabiqah lima anzal. Dan memang seperti itu turun sesuai dengan turunnya Al-Quran. Nah sampai sini dari 3 paragraf awal aja kita udah dapat, kita udah tahu kiroat itu apa. Perbedaannya di mana sih salah satu kiroat dengan yang lain, ya kan? Ya udah tadi fikiefiatin nutki, fiturukil ada, fil lahajat gitu kan. Cuma kalian di sini mungkin bakal punya gambaran lahajat itu ya udah kalau Qabilah Badui itu sukanya imalah, kalau Hijaz enggak, orang Quraisy itu enggak baca hamzah gitu ya. Tapi nanti ada yang ngerot ya. Kalau emang kita bilang Quraisy itu kan berarti ada kiroat Mekah gitu ya, atau kiroat Madinah, Mekah sih lebihnya. Tapi kiroat yang madhab Mekah itu tuh baca hamzah gitu kan. Ya berarti memang kiroat itu seperti itu adanya Al-Quran turun, bukan ngikutin lahjah orang Arab gitu. Jadi lebih kuat lagi kalau emang kiroat nazala biha Jibril an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini kita juga tahu di paragraf ketiganya apa tadi fi hadil faqrah, yaitu ketika zaman sahabat pun mereka sudah mendapatkan perbedaan kiroat dan langsung dihakimi ke hadapan Rasul SAW. Dan memang aqarra kila ala kiroatihi. Itu yang ditekankan ya. Poin harus diingat-ingat banget ya. Wa min dalika marwana. Kemudian ini ada beberapa riwayat-riwayat tentang ya memang Al-Quran itu ada ragam kiroat, ada ta'adud kiroat, dan ungzila ala sahabat ahruf ya. Wa min dalika marwahu al-Bukhari. Jadi ini tertulis di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Hisham bin Hakim yaqra'u suratal Furqan fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastama'tu fil qiraatihi fa idza huwa yuqri'uha ala hurufin katsirah. Nah, di sini huruf di sini udah sabatu ahruf ya, huruf di sini. Lam yukri niha Rasulullah SAW. Nah, ketika itu Sayyidina Umar aja mendengar Hisham bin Hakim ya membaca surat Furqan dan bacaannya itu nggak pernah ada dengar sebelumnya dari Rasul langsung. Jadi yang didengarkan Sayyidina Umar, yang didengarkan Sayyidina Hisham, bacaan Quran dari Rasul itu berbeda di situ. Ini sering banget nih coba dari orientalis di sini. Ada lam yukri ini harus Rasulullah fakitu usawiruhu fi shalah, sampai hampir-hampir Sayyidina Umar, oh ini fi shalah ya. Ketika dalam sholat Sayyidina Hisham jadi imam, Hisham bin Hakim di sini jadi imam, baca surat Furqan ya. Hampir di apa? Di stop gitu loh sholatnya tuh. Fantadortuhu hatta salam. Nah, terus ditunggu sampai tahiyat selesai, sampai salam, sama labibtuhu biridaihi au biridai fakultu man aqra'aka hadhihi surah. Ya Hisham, dari mana, siapa yang membacakanmu cara baca surat Furqan ini kan gitu. Qala aqra'ani Rasulullah sallam, loh yang membacakanku surat ini langsung Rasul. Qultu lahu fa wallahi inna Rasulullahi aqra'ani hadhihi surah allati sami'tuka aqra'ani hadhihi surah allati sami'tuka taqra'uha fantalaqtu aku duhu ila Rasulullah sallam fakultu. Nah, tadi kan di awal kita udah tahu ada khilaf baina sahabat dihakimi Rasul. Nah, di sini langsung riwayat hadisnya yaitu Sayyidina Umar sama Hisham bin Hakim. Nah, di sini langsung karena dua-duanya ngaku ini bacanya dari Rasul. Nah, ya udah akhirnya fantalaqtu aku duhu, kemudian Sayyidina Umar membawa Hisham bin Hakim ke Rasul. Pergi ke Rasul. Fakultu ya Rasulullah inni sami'tu hadza
yaqra'u bi suratil Furqan ala hurufin lam tuqri'niha. Ya Rasul, ini kok beda cara bacanya sama yang engkau ajarkan kepadaku, misalnya gitu ya. Wa anta aqra'tani surat al-Furqan faqala sallallahu alaihi wasallam, dan kan engkau sendiri yang membacakan surah Furqan kepadaku, gitu kan. Faqala sallallahu alaihi wasallam arsilhu ya Umar. Coba bawakan saya Hisham bin Hakim ke sini gitu. Iqra ya Hisham. Kemudian Hisham suruh baca. Faqara hadhil qiraa'ah allati sami'tuhu yukri'uha. Qala Rasulullah SAW, hakada unzilat. Nah, emang kayak gini surat Furqan itu turun gitu kan. So maka Rasulullah SAW, inna hadal Quran unzila ala sabati ahruf. Ini dalilnya Quran itu turun sabatu ahruf ya. Faqra'u ma tayassara minhu. Jadi bacalah yang mudah bagi kamu gitu. Dan memang Hafs An-Asim paling mudah. Makanya kita juga bacanya pakai Hafs An-Asim ya. Nah, jadi ini dalil Sahih Bukhari Muslim ya. Yang ini juga Sahih Bukhari Muslim. Gak usah dipertanyakan lagi. Memang di sini unzilal Quran ala sabati huruf. Hakada unzilat. Emang seperti ini yang Quran turun. Fahim tum sampai sini? Kita baca dalil yang kedua. Wamidhalika marwahu Muslim. Nah, ini dari Sahih Muslim. An Ubay bin Ka'ab. Ya, tahu sendiri Ubay bin Ka'ab siapa? Termasuk 4 orang yang hudul Quran min qala kuntu fil masjid. Padahal rajulun yusolli. Faqara qira'ah angkartuha alaihi. Nah, di sini setingkat Ubay bin Ka'ab aja mendapati ada qiraat yang berbeda dari Ubay bin Ka'ab. Summa dakhala al-akhar. Faqara qira'ah siwa qira'ah sahibihi. Terus ada orang lagi sholat pakai qiraah yang beda lagi. Falamma qadaina shalah dakhalna jami'an ala Rasulullah SAW. Kemudian semuanya pengen dihakimi Rasul. Ini yang mana yang benar cara bacanya gitu. Enak banget ya ketika zaman Rasul nanya langsung kan gitu. Fakultu inna hadza qira'ah angkartuha alaihi wa dahala akhar faqara'a siwa qira'ati sahibihi fa amarahuma Rasulullah SAW faqara'a fahasuna Nabi sallallahu alaihi wasallam sya'nuhuma fasaqata fahasana Nabi sallallahu alaihi wasallam sya'nahuma fasaqata fi nafsi wa watu anni kuntu fil jahiliyah. Oke, jadi setelah tiga-tiganya yang cara baca qiraatnya itu beda, ditunjukkan ke Rasul, dipertanyakan ke Rasul, fahasana Nabi sallallahu alaihi wasallam sya'nahuma. Keduanya diiyakan, diindahkan gitu loh oleh Rasul. Jadi ya memang seperti itu gitu. Seperti halnya tadi hakada unzilat Quran. Falamma Rasulullah sallallahu maqad wasyani darbun fi sadri fafatu arakan wa ka'anna ma andur illallahi azza wa jalla farqan faqala li ya abi arsil ilayya an aqra al-Qur'an ala harfin faradatu alaihi anna hauna ala ummati farada ilayya saniyah ikra'hu ala harfaini faradatu alaihi anna hawan ala ummati faradahu lasana. Ini dalil yang ketika Rasulullah SAW dapat wahyu ya, sudah berkeringat, sudah panas dingin, kemudian fakaan nama anturillallah azza wa jalla ya. Kemudian qala li arsil ilai an aqra al-Qur'an ala harfin. Jadi awalnya itu atas satu huruf aja, enggak bermacam-macam. Nah, kemudian balik lagi butuh taisir untuk ummah, butuh kemudahan untuk umat. Kemudian balik lagi yang kedua ala harfa ini. Jadi kayak minta kayak riwayat waktu sholat itu loh. Awalnya berapa rakaat terus sekarang jadi awalnya berapa sholat fardu dalam sehari sekarang jadi 5 kan gitu. Ini juga awalnya ala harfin terus minta kemudahan jadinya ala harfa ini, minta kemudahan lagi jadi sabatu ahruf. Walaka bikulli riddati radatuha mas'alah tas'alniha faqultu Allahumma ighfir li ummati Allahumma ighfir li ummati wa akhartu asalisa liyaumin yarghabu ilal khalqi kullihim hatta Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika marawa an Ibnu Mas'ud annahu qala ya aqra'ani Rasulullah sallallahu surah min Hamim ya, surat Hamim yang awalnya Hamim itu faruhtu ilal masjid faqultu li rajulin iqra'ha fa idza huwa yukri'uha hurufan ma aqra'uha. Nah, jadi di sini riwayat lagi dari Ibnu Mas'ud ya, Abdullah bin Mas'ud di sini Rasul membacakanku surat Hamim. Kemudian pergi ke masjid ya, beliau setelah dibacakan Rasul kemudian ketemu seseorang, bacalah surat ini gitu. Terus memang bacaannya beda dengan bacaannya Abdullah bin Mas'ud tadi. Faqala aqra'ani Rasulullah sallallahu, dan memang bacaan yang beda tadi juga dari Rasul.
Fantolakna ila Rasulullah, dan ya sama aja minta dihakimi ke Rasul, datang lagi ke Rasul, fahbarnahu fataghayyara wajhuhu faqala inna ma ahlaka min qablikum al-ikhtilaf. Itu kalau memang kan ikhtilaf itu yang bikin umat sebelum kita hancur gitu. Jadi ya sama aja kalau sekarang kita banyak khilaf-khilaf, banyak berselisih, yaitu tanda mau ahlaka, ya mau hancur, seperti halnya umat-umat terdahulu. Wa fi riwayatil Bukhari qala sallallahu alaihi wasallam kila kuma muhsin. Wa fi riwayat Ibnu Hibban qala, jadi ada riwayat-riwayat selanjutnya ya. Kan di sini riwayatnya dari hadis jawaban Rasul itu kila kuma muhsin. Keduanya itu bagus. Abdullah bin Mas'ud dan juga rojul yang ditemui di masjid tadi bacaannya benar, bacaannya bagus gitu. Riwayatnya Ibnu Hibban qala alayya inna sallallahu alaihi wasallam ya'murukum ayyaqra'a kullu rajulin minkum kama alima. Ya memang tiap orang itu akan membaca Quran sebagaimana mereka talaki dari Rasul apa yang mereka ketahui gitu. Qala Ibnu Mas'ud fantolakna waku, ini riwayat-riwayat yang beda-beda dari Sahih Bukhari, terus riwayat Ibnu Hibban, dan qala Ibnu Mas'ud di sini fantalakna wa kullu rajulin yaqra'u hurufan la yuqri'uha sahibuhu. Jadi setiap rajul punya bacaan yang beda-beda dan supaya dari Rasul ya. Oke. Jadi di sini riwayat-riwayat hadis ya, kumpulan riwayat hadis. Hadis yang pertama ini dalil tentang nuzul sabati ahruf. Dan hadis yang selanjutnya itu semuanya yang adanya hilaf atau ta'adud qiraat, dan semuanya itu dihakimi langsung di hadapan Rasulullah SAW, dan semuanya di sini ditahsin ya. Semuanya diiyakan kalau itu dari Rasul. Ya. Dan memang di sini ada lagi dalil kalau nuzul Quran sabati ahruf itu adalah suatu kemudahan bagi umat Rasulullah SAW, dan itu kemudahan yang awalnya 1 huruf, 2 huruf, kemudian 7 huruf. Sama aja kayak waktu dikurangin adat sholat fil yaum gitu kan. Maka dari situ kita enak banget kalau setelah ini kita bahas hikmatut ta'adudil qiraat. Jadi apa sih hikmahnya kok qiraat itu macam-macam gitu kan. Dari hadisnya Ubay bin Ka'ab tadi, yudhiru anna ta'adudil qiraat min fadlillah. Jadi memang itu merupakan keistimewaan dari Allah gitu. Alal ummah taisiron alaiha. Ini tuh mempermudah kita. Fainal ummah ala rabbiyah kanat qabail wa syu'uban. Kita tahu sendiri orang Arab itu banyak qabilah-qabilah dan banyak syu'ub, banyak banget pokoknya. Tahtali fil lahajat, dan lahjat mereka beda-beda ya. Jadi kalau kalian mau tahu lahjatnya orang Arab ada pelajarannya sendiri ya. Al-lahjat wal qiraat. Watariqatul ada, dan cara bacanya juga beda. Falau amartukul lahabi qira'ah waida la syaqqa dzalika ala ghairi natikina bitil kalahja. Nah, jadi kalau cara bacanya itu satu ragam aja metodenya, nah itu bakal berat gitu bagi umat manusia di daerah Arab ketika itu. Wa minal hikam aidon, itu kan satu hikmahnya udah dapat satu nih kita, taisir ya. Terus yang kedua minal hikam aidon taudihul hikam al-maksud, taudihul hukmi al-maksud. Fakiratu ziyad min ummi fi qouli ta'ala. Jadi gini, di ayat ini di surat An-Nisa ayat 12, wa in kana rajulu yuratu kalalatan aw imra'atu wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum sudus. Nah, ini yang kita baca di qiraat kita Hafs An-Asim. Hadil qiraah tubayyinu anal murad min. Nah, di qiraat yang lain, nah di sini tuh akhun wa ukhtun ada min umminnya. Jadi ada lafadz min ummin gitu loh. Nah, jadi kalau qiraat kita nggak ada min ummin, qiraat lain ada min ummin, ini tuh jadi jelasin hukumnya itu maksudnya ke ahun uhtunnya yang mana, kan ada ahun uhtun min ab, ahun uhtun min atau ahun uhtun syakikoh gitu kan. Min hadal hukum al ihwah li dunal asyikko dunal ihwah lil ab kan gitu. Wa hadal hukum majma alaihi. Jadi hikmah yang kedua apa coba? Dari riwayat ini dari contohnya surat Nisa ayat 12. Apa hikmah yang kedua? Tadi hikmah yang pertama tes. Memperjelas hukum. Kalau yang tadi kita nggak tahu akun uhtunnya yang mana, terus kita jadi tahu kalau itu min paham kan maksudnya akun min ahun min ab itu apa maksudnya? Ahun min ahun min ab. Ada yang udah belajar faraid atau miros? Saudara seibu, saudara sebapak. Iya. Iya. Kan biasanya ada yang memahami ahun min itu kirain paman, padahal paman tuh amun atau kholun ya. Kalau dari ibu kholun, kholah, amun, amah. Kalau dari bapak. Nah, kalau ahun min ab itu seibu aja atau sebapak aja. Ya kita lanjut ya. Jadi itu hikmahnya kan ta'adud qiraat. Ada yang pakai kata-kata min kalau kita enggak gitu. Kita jadi tahu maksudnya ahun di sini ahun yang mana.
Itu kita baru dapat 2 hikmah ya. Kita lanjut. Wa minal hikam bayanu salahiyatil hukmaini asyariyaini, yaitu benarnya atau ya memang solih lah antara 2 hukum syariat. Kakiraati faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Nah, di sini kalian bisa baca kitab Asarul Qiraat Al-Qur'aniyah fil Ahkam Asyariyah. Bukunya gilafnya apa? Gilaf tuh covernya warna merah. Belinya di belakang Azhar di Maktabah Muassasah Muhtar. Soalnya punya itu. Jadi itu dijelasin ayat-ayat yang hikmahnya ini untuk sholahiyatul hukmaini syar'iyah ini. Jadi ada 2 hukum syar'i. Kayak di sini arjul itu kaki itu masuknya wamsahu atau faksilu kan gitu. Kalau arjula berarti kenanya maf'ul bih dari faksilu ya kan. Kalau di arjulikum berarti harusnya masah wamsahu biru usikum, jadi dia kayak maktufnya setelah bi gitu kan. Wabil jumlah fa inna tanawul qiraat di masa bati ta'addudil ayat wa fi hadi wa fi dzalika darbun minal balagha wal burhan alal ijaz. Ya, jadi hikmah yang ketiga adalah dibenarkannya 2 hukum syariat ya. Jadi arjulakum arjulikum apakah dia masuknya gusel aja atau pakai masah dan gitu. Wabil jumlah fa inna, jadi pengaruh juga gitu. Mazhab kita ya, misalkan dia Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Nah, di sini imam madhabnya itu pakai qiraat apa gitu. Karena nanti beda juga ada asarnya di ahkam syariahnya. Wabil jumlah ya, jadi intinya nih fa inna tanawu al qiraat di masa bati ta'addudil ayat wa fi dzalika darbun minal balaghah wa burhan alal ijaz. Jadi ini termasuk mukjizat dari segi balaghah juga ya. Karena walaupun ta'adud qiraat tapi masih bisa mengantarkan ke satu makna. Ta'adud qiraat malah banyak hikmahnya gitu. Wa kaifa nasyat al-qiraah kama tabilil qura. Nah, sekarang kita ke proses gimana sih ceritanya. Awalnya kan cara baca di depan, belajar cara baca di Rasul para sahabat itu. Terus sekarang jadi ada madhab-madhabnya gitu. Itu gimana ceritanya gitu. Terus kok bisa sih kita orang Indonesia bacanya ya udah, atau kebanyakan mayoritas orang di dunia bacanya pakai qiraat Hafs an-Asim, madhabnya Hafs an-Asim, madhab salah satu imam qura yang dari Kufah gitu. Itu gimana ceritanya sih? Kaifa gitu. Qulna innal i'timada fil Qur'an ala talaqi wal ahdi anil hufat. Wa fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana sahabah harisina alal ahdi min fammi Rasul sallallahu alaihi wasallam biduni wasitah. Wa man lam yastati minhum dalika akhadha aman akhadha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini paragraf ini hadhil faqrah tubayyinu. Ini tuh jelasin ke kita kalau qiraat yang kita baca itu qiraat itu yang ada, Al-Qur'an yang ada itu mutawatirah. Karena Al-Qur'an itu dari talaki dan langsung dari Rasul ya. Para sahabat itu mereka berlomba-lomba harisina, mereka tamak banget ya, rakus banget buat langsung ngambil ayat Al-Qur'an dari fami Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara, biduni wasitoh ya kan. Wa malam yastati minhum dalika, terus kalau emang goib ya atau uzur gak bisa hadir ketika wahyu itu turun dan langsung ngambil dari Rasul itu gak bisa, akhoda aman akhoda nabi, langsung ngambil ayat Al-Quran wahyu itu langsung dari para sahabat yang langsung ngambilnya dari Rasul, jadi masih mutasil lah sanadnya. Waqat istahara fi kulli tabaqah min tabaqatil ummah jamaah bihifdil Quran wa tahfidihi. Dan setiap tabaqah nih dari zaman sahabat, misalkan kalian berpikir nih kan udah jauh banget ya 14 abad ke kita, itu gimana penyampaian Al-Quran. Nah, tapi setiap tabaqah itu banyak hufat ya, dan hufat di sini kan nggak cuma fisudur tapi juga fisutur ya. Jadi setiap tabaqah ya dari sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'ihim dan sampai ke bawah sampai ke kita itu semuanya tiap tabaqah itu banyak jamaah ya di sini pakai katanya. Berarti memang banyak banget dari hufat Quran. Fashtahara bidzalika minas sahabah Utsman bin Affan. Terus dari sahabat tuh sekarang kita mau ngelis nih dari setiap tabaqah. Nah, kita mulai dari tabaqah sahabat dulu. Dari para sahabat tuh siapa aja sih yang paling masyhur di Qur'annya? Sayyidina Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zain bin Sabit ya, Katib Wahyu sendiri, Roisnya kan. Rosu Katib Wahyu, Kutab Wahyu. Abdullah bin Mas'ud, Abu Darda, Abu Musa al-Asy'ari, wa ghairihim. Ya, di sini hanya disebutkan sebagiannya aja nih, masih banyak yang lainnya. Waqat bahasa Utsman bin Affan ma'akul li Mushaf arsalahu, yang udah kita bahas kemarin. Setelah Mushaf itu dijilid, dinaskahkan, dibukukan lah jadi kitab. Nah, itu kan ada yang
berpendapat di copy jadi 5 eksemplar terus di-share. Di copy 5 eksemplar kan ke Madinah 2, terus ke Syam, ke Basroh, ya. Terus ada yang 6, ada yang 7, ada yang 8 gitu kan. Dikirim ke Amsor, ke daerah-daerah Qori'an Mahiran dan Qurra. Dan gak cuma asal ngirim mushafnya aja, tapi juga imam qori'nya nanti. Yajidu al-qira'ah, yang qira'ahnya jayidah lah pokoknya. Niat biha an-nushoh allati yahmiluha liyu'alliman nas wa yukriha. Jadi ketika itu kan awal Islam turun itu kan baru di Mekah, terus menyebarnya ke Madinah, terus ke Taif, ya pokoknya di situlah dakwahnya Rasul. Terus ketika zaman Khulafaur Rasyidin kan berkembang banget kan penaklukan Islam itu, sampai ke Syam, sampai ke Persia, sampai ke Mesir, terus nanti waktu zaman Daulah Bani Umayyah malah berkembang lagi gitu kan. Terus zaman Sayyidina Utsman juga udah banyak ya, ada Bahrain, ada Yaman, itu semuanya udah jadi daerah Islam. Nah, ketika jadi daerah Islam, kan banyak juga yang masuk Islam. Terus waktu masuk Islam diajarin baca Al-Quran. Nah, Sayyidina Utsman selain mengcopy beberapa eksemplar dari mushaf, juga ngirim imam qori ke daerah-daerah tersebut. Gitu. Wa qulna inna sahabai talafa ahduhum an Nabi sallallahu alaihi wasallam summa tasharu fil amsar yu'allimuna man wara'ahum al-harf alladhi allamuhu fahtalafa ahdud tabi'in anis sahabah kadalika. Nah, sekarang gini, dari para sahabah ini sudah punya ragam kiroat dan semuanya ngambil dari Nabi emang beragam. Nah, kemudian mereka muntasyar ya, intasyaru fil amsor, mereka menyebar di beberapa daerah di luar Mekah Madinah lagi, jadi udah menyebar kemana-mana. Mereka mengajarkan Al-Quran dengan kiroat yang mereka dapatkan dari Rasul dan masing-masing berbeda satu sama lain. Nah, dari para sahabat mengajarkan ke, kalau masih sezaman ya ke sahabat yang lain, kalau udah zaman selanjutnya berarti ke tabi'in, tabi'in, dan semuanya akhirnya banyak perbedaan lagi di situ. Wa mimman ishtahara minat tabi'in. Nah, terus kalau yang dari tabi'in ada Ibnu Musib, nggak tahu nih Musib atau Masib, nanti cari ya di Mu'jam. Urwah, Salim, Umar bin Abdul Aziz, Sulaiman bin Yasar, atau bin Yasar, Zaid bin Aslam, Muslim bin Jundub, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Mu'ad bin Haris Al-Mashhuri, Mu'ad Al-Qari. Kalau yang di Mekah, ini tadi yang di mana? Bil Madinah ya. Kalau yang Bil Mekah itu ada Ato, Mujahid, Tawus, Ikrimah, Ibnu Abi Malikah, dan Abid. Kalau di Basroh ya, di sini yang disebut ada Madinah, Mekah, Basroh, Kufah ya, terus Syam, nah. Wa kana bil Madinah minhum Abu Ja'far Yazid bin Al-Qaqqa, summa Syabih bin Nusa, summa Nafi bin Abi Naim ya. Terus di Mekah ini imam-imam yang diambil nih. Imam yang di Madinah yang diambilnya ini, imam di Syam yang diambilnya ini gitu kan. Yang di Syam, Kufah, Madinah, yang di Mekah Ibnu Katsir. Jadi nanti kalau kita bilang ikut madhabnya Mekah berarti kiroahnya Ibnu Katsir gitu kan. Madinah kiroahnya Abu Ja'far Yazid bin Al-Qaqqa. Terus yang di Kufah Yahya bin Wasab, Asim bin Abi Junud. Nah, kita nih Hafiz an Asim. Nanti Asim terus punya sanad bawahnya Hafiz. Nah, kita Hafiz an Asim. Sulaiman Al-Hamash, terus Hamzah dan Kisai. Nah, jadi 3 besar Kufah itu Asim, Hamzah, Kisai. Ya. Terus yang di Basroh itu ada Abdullah bin Abi Ishaq, Isa bin Umar, Abu Amru bin Ala, ya, Asim Al-Juhduri, terus Yakub Al-Hadrami. Terus yang di Syam ada lagi, ini nama-nama semua ya. Wazadat syuhratu ba'du haula fil amsar hatta saru a'immah yarhal ilaihim. Nah, terus sebagian dari mereka ada yang lebih terkenal dari yang lain, nah kemudian jadi guru buat belajar murid-muridnya yang datang dari beberapa daerah. Wa yatalaqqa minhum wada'at asiqah fihim wa fi sa'ati ilmihim aksar min ghairihim. Fakana nas bil Madinah ala qiraati Nafi. Nah, makanya tadi kalau ikut mazhab Madinah ikut qiraatnya Nafi, ya. Kalau Makkah ikut qiraatnya Ibnu Katsir. Kalau di Kufah ikut qiraatnya Hamzah dan Asim. Kalau di Basra ikut qiraatnya Ibnu Amru wa Yaqub. Kalau di Syam qiraatnya Ibnu Amir. Nah, ini imam-imam qura'nya. Nah, kita Asim ya, yang Kufah. Oke, sampai sini fahimtum. Jadi kita barusan bahas apa? Madhab Qurra, ya kan? Gimana qiraat jadi madhab Qurra?
ada mushafnya di sini, ada imam qori'nya. Berarti di sini Mekah, Basroh, Mekah, Madinah, Basroh, Kufah, Syam. Visual. Setelah disebarkan mushaf Utsmani itu ke berbagai penjuru, selain dari itu kan dibakar semuanya. Jadi qiraat ini muncul dari hafalan para perawi ya, bukan dari sutur ya gitu. Karena kan semua selain mushaf Utsmani itu dibakar semua gitu. Jadi munculnya qiraat ini yang lainnya dari hafalan, bukan dari sutur gitu sih. Oke, pertama anak akan sambil share screen ya, karena jawabannya di sini. Tunggu dulu aja. Jadi gini, tadi pertanyaan pertamanya tentang apakah mushaf di Sayyidina Utsman itu pakai qiraat yang mana? Dan beda nggak sama suhufnya Abu Bakar? Nah, kemarin kita udah bahas perbedaan dari salah satu usur 3 masa dari zaman Nabi, suhuf ke mushaf. Ini sampai sekarang pun Al-Quran memang unzil Al-Quran ala sabati ahruf, semuanya 7 huruf. Ya. Dan ketika zaman Sayyidina Abu Bakar, suhuf itu masih kiroat yang mutawatiroh dan ghairu mutawatiroh. Dan ketika Sayyidina Utsman hanya kiroat yang mutawatiroh. Kiroat yang mutawatiroh itu bukan cuma satu ragam, ya kan? Sampai sekarang aja mushaf Utsmani dibaca dengan sab'u kiroat. Nah, dan ada ilmu rosamnya sendiri. Gimana satu rosam yang ittifaq rosam tapi bisa ta'adud kiroat, gitu kan? Ta'adud wujuh fil kiroat. Nah, kemarin kita juga sudah tahu perbedaan di salah satu usur itu. Kalau lajenahnya Sayyidina Utsman itu gini, ketika ada beberapa kiroat ya. Ingat ya, ketika itu belum ada titik, belum ada harokat, belum ada nukot, belum ada syakel. Ya, syakel di sini harokatnya. Ketika di surat yang fatabayanu, fatasabatu, itu kan masih bisa ditulis dalam satu rosem. Karena ta sama tabayanu, ba sama kayak sa. Cuma titiknya kan beda, kan nggak ada titik. Jadi giginya sama lah, fatabayanu, fatasabatu. Ketika beda kiroat, tapi masih bisa ditulis dalam satu rosem, itu masih bisa ya kan, dalam satu rosem masih bisa dibaca dengan beberapa kiroat gitu. Terus selain fatabayanu, fatasabatu, ada lagi yang fanshuzu sama fanshuru. Ya, masih ingat gak yang bahas itu kita? Surat apa ya? Fanshuru sama fanshuzu. Nah, ro sama za kalau tanpa titik surahnya sama, rosamnya sama. Nah, ketika dalam Lajnah Sayyidina Utsman kan dustur amalnya ada tuh beberapa. Masih nyimak gak kemarin waktu dustur amal? Dustur amalnya ada. Ketika dia beda kiroat tapi masih bisa ditulis dalam satu rosem, itu ya udah satu macam rosem aja. Tapi ketika beda kiroat, ya contohnya ada yang waso sama auso, terus tadi juga yang min umin, kalau di kita nggak ada, terus ada yang ada. Nah itu di satu mushaf ditulis pakai yang waso, satu mushaf ditulis pakai yang auso, kan beda. Kalau waso yang tanpa syakel, nggak ada tasdidnya kan, sama kayak waso, waso. Tapi kalau ada auso kan ada hamzahnya. Nah itu ditulis di beda. Anak akan share screen pas di halaman pembahasan itu ya, biar ingat. Masih ingat gak dustur amalnya Sayyidina Utsman? Ketika ada, gimana cara penulisannya ketika ada ta'adud kiroat. Dan jangan lupa, ketika itu belum ada nuktoh dan belum ada syakel. Nah ini nih, mungkin di hulasohnya dulu ya. Ya nanti gini, al-maktub fi ahdi Rasul itu masih ada nasih, masih ada mansuh. Nah nanti ketika di Suf Abu Bakar udah nggak ada yang mansuh tilawah ya kan. Terus kalau fi ahdi Abu Bakar juga di situ qiraat mutawatiroh dan ghairu mutawatiroh masih macam-macam dalam suhufnya itu. Kalau di Jam'u Utsman kodifikasinya Sayyidina Utsman jadi mushaf, di sini cuma ada qiraat mutawatiroh. Nah, terus kita lihat lagi, kita balik ke dustur amalnya Sayyidina Utsman. Dustur amalnya Sayyidina Utsman itu, nah ini. Idah talafu fi syai' minal Qur'an, kalau penulisannya itu berbeda ya, misalkan di sini lahjanahnya beda, mau menulis tabut pakai tak maftuhah atau tak marbutoh.
Nah, kemudian orang Quraisy itu taknya pakai maftuhah, tapi Zaid bin Sabit sebagai katib wahyu, taknya itu marbutoh. Nah, kemudian dibawa ke Sayyidina Utsman, dihakimi, uktubuhu tabut. Kenapa? Karena nazalal Quran, nazala bilisani Quraisy, karena tabut di sini pakai lisan Quraisy dan Quraisy pakainya tak maftuhah kan gitu. Jadi udah ditahkim dulu lah, pokoknya udah ada tahkimnya di sini. Kemudian di sini harus mencakup semua qiraat mutawatirah, wala taktub qiraah guru mutawatirah. Pokoknya udah gak akan ada lagi di mushaf kita sekarang, mushaf Utsmani di sini qiraat yang guru mutawatirah. Dan juga lafat nih, lafat alladzi la tahtalifihi wujuhul qiraat ya. Yursamu bisurah wahidah. Yarsumu bisurah wahidah. Jadi ketika lajah menemukan ada lafat nih yang sama, saya qiraatnya cara bacanya sama, ya udah ditulisnya pakai satu surah. Nah, tapi kalau alafat alladzi tahtalifu fi wujuhul qiraat, kalau ada lafat nih cara bacanya beda dan mungkin ditulis dalam satu muhtamilan, masih mungkin ditulis dengan satu rasam, ya udah tulis satu rasam aja. Makanya di sini idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu ya. Kan tabayyanu tasabatu giginya sama, kan tanpa titik tanpa syakal ya. Nah, wa'dur ilal idhami kaifa nunshizuha. Qiraat lain nunshiruha. Ra sama za, sin sama shin itu kan giginya sama ya. Giginya. Kalian paham giginya kan sih? Terus lafadz allati tahtalifu fi wujuhul qiraat. Terus kalau ada lafadz ya di mushaf kita, mushaf Utsmani ini, kalau ada lafadz yang wujuhul qiraatnya macam-macam dan nggak mungkin ditulis dalam satu khot gitu. Misalnya nggak bisa banget gitu, yang satunya ada hamzah, satunya enggak gitu kan, kayak bahwa sobiha Ibrahim mubanihi wa Yaqub, yang qiraat lain nusa ukhra auso gitu ya. Nah itu yuktab fi nusah birasmin yuwafiqu ba'dal wujuh wa fi nushatin ukhra, kan nusahnya banyak nih. Jadi ada nusah yang ditulisnya pakai wujuh yang waso, ada nusah yang pakainya auso gitu. Jadi beda nusah ya. Nggak dibikin di hasyiah gitu. Takutnya ini kalau dibikin di footnote atau di hasyiah kan berarti kayak berpikirnya ini qiraat yang utama, ini yang enggak gitu. Padahal sama, setara gitu kan. Mislu qaulihi, contohnya lagi nih, wa adallahum jannatin tajri tahtahal anhar. Nah, di sini ada yang min tahtiha, ada yang langsung tahtaha, kan ada min sama enggak ada min kan kelihatan banget, enggak bisa di ini banget, enggak bisa kayak tadi muhtamal satu rosem kayak yang nunsyiruha nunsizuha gitu kan. Ini ada min sama enggak gitu kan, dua huruf gitu ketulis gitu. Nah, fa innaha tuktab fi nusha ukhra tajri min tahtiha. Jadi beda nusha, beda wujuh qiraat. Ba'du qiraat pakai nusha ini, terus nusha lainnya pakai qiraat lain gitu. Karena mereka nggak nuliskan dua qiraat dalam satu mushaf. Takutnya kalau dibikin foto satunya min gitu loh. Takutnya dikira yang satu asal, satu enggak gitu. Fil hasyah li alla yatawahham, biar enggak ada salah paham gitu. Anasani tahsilil awal, wa anal awal asul sani gitu. Yang sini asli, sini faro gitu kan, enggak gitu. Padahal sebenarnya sama-sama setara. Gitu. Itu ya, jadi kalau kita udah tahu dustur amalnya lajnahnya Sayyidina Utsman, dan kita juga tahu dustur amalnya lajnahnya Sayyidina Abu Bakar waktu jadi suhuf atau waktu jadi mushaf, kita akan tahu banget bedanya waktu jadi suhuf sama waktu jadi mushaf. Dan qiraat yang mana yang ketulis, dan gimana rosam-rosamnya gitu. Fahimtum? Kita lanjut? Atau ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kita lanjut di pembahasan man sya'ul qiraat ka ilm. Nah, jadi qiraat itu jadi ilmu qiraat itu gimana sih ceritanya? Awalu man allafa fil qiraat ka ilmin yajma' aqwal al-qurra Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam wa Abu Hatim As-Sijistani wa Abu Ja'far At-Tabari wa Ismail bin Ishaq. Nah, jadi 4 ulama ini yang pertama kali menuliskan ragam qiraat itu dalam satu buku. Nah, kalau udah sistematis kan udah ada epistemologinya lah gitu. Itu kan udah jadi ilmu gitu. Udah rapi, sudah tertata, udah sistematis, itu jadi ilmu. Makanya yang pertama kali menuliskan qiraat jadi ilmu adalah Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, Abu Hatim As-Sijistani, Abu Ja'far At-Tabari, dan Ismail bin Ishaq. Walam yaktasir wahid minhum fi ta'lif ala haula'i sab'a al-masyhurin. Dan 4 ulama ini ketika menuliskan taklif kitabnya itu, mu'alafatnya itu nggak terbatas dengan 7 imam qura yang masyhur itu.
Misalkan nih Abu Ubaid Qasim sako awalan asma mana qolat anhum al-qiraat minas sahabah. Kalau Abu Ubaid itu pertama qiraat-qiraatnya para sahabah dulu nih. Terus tabi'in. Wa qala anhum fahaula'i humul ladzina yuhki anhum ilmul qiraat wa in kana al-ghalib alaihim al-fiqh wal hadis. Wa qala summa qama min ba'dihim bil qiraat qaumun laisat lahum asnanuhum wala tuqaddimuhum wa ghayra annahum tajarradu lil qiraat wa ishtaddat inayatuhum biha wa talabuhum laha hatta saru bidzalika a'immah yaqtadin nas bihim fiha. Nah, jadi di sini kita ambil contoh dari kitab mu'alafatnya Abu Ubaid Al-Qasim. Nah, di sini pertama menuliskan nggak langsung 7 qurra yang masyhur. Yang masyhur tadi itu yang Imam Nafi, Imam Ibnu Katsir, Hafiz, Hamzah, Kisai gitu-gitu ya, enggak. Nah, di sini step by step mulai dari sahabah wa tabi'in. Nah, wa dzakara Abu Ubaid minal qurra khamsata asyar rajulan. Nah, yang disebut Abu Ubaid bin Salam dalam mu'alafatnya tentang ilmu qiraat itu ada 15 orang. Min kulli masar, setiap daerahnya 3 qurra. Nah, berarti ada 5 daerah, setiap daerahnya 3 qurra, jadi 15 qurra yang diambil. Yang dari Madinah nih Abu Ja'far, Syaibah sama Imam Nafi. Jadi di sini belum jadi qiraat sabah yang masyhur sekarang ya. Beda-beda mu'alafatnya isinya. Yang di Mekah dipilihnya Ibnu Katsir, Ibnu Mahisin, sama Humaid al-A'raj. Yang dari Basrah, Abu Amru, Isa bin Umar, Abdullah bin Abi Ishaq. Yang dari Syam, Abdullah bin Amir, Yahya bin Haris, terus qala dhahaba anni asalis. Di sini yang ketiga nggak tertulis siapa. Kan harusnya kan 15 tiap daerah 3, tapi di sini dari Syam cuma Abdullah bin Amir sama Yahya bin Haris. Walam yadkur fil kufiyin al-Hamzah wal Kisai bal qala inna jumhur ahli Kufah ba'da salasa soru ila qiraati Hamzah walam yajtami alaihi jama'atuhum. Nah, di sini yang Kufah di sini enggak menyebutkan Hamzah dan Kisai sendiri-sendiri, tapi beliau berpendapat bahwa jumhur ahlu Kufah, penduduk Kufah itu dalam satu qiraat itu qiraatnya Hamzah. Waqala, kalau Imam Kisai gimana? Fakana yatahayyar al-qiraat fa'akhadha min qiraatil Kufiyin ba'don wa taraka ba'don. Nah, jadi Kufah enggak semuanya diambil sebagian aja. Nah, kalau Abu Hatim As-Sijistani dalam kitab beliau kan beliau termasuk salah satu dari 4 ulama yang bikin mu'allafat ilmu qiraat tadi kan. Menuliskan ziyada ala isyrina dakara ziyada ala isyrina rajulan. Yang beliau sebutkan tuh 20 qiraat gitu kan. Kan nanti yang bikin 7 sekarang qiraat sabah itu kan Ibnu Mujahid ya. Sudah masa selanjutnya. Di sini yang awail yang disebutkan kita ya. Lam yadkur fihim Ibnu Amir. Nah, beliau beda lagi, enggak nyebutin Ibnu Amir, enggak menyebutin Hamzah dan Kisai ya. Hamzah, Kisai Kufah ya. Ibnu Amir Syam. Wa dzakara at-Tabari fi kitabihi isnaini wa ishrina qari'an. Imam Tabari menuliskannya 22 qari'nya. Wa kadanaro anna syuhratal qura fil asr al-awwal kanat tahtalif. Nah, dari sini kan kita lihat nih, dari mu'alafat yang paling perdana aja, buku paling perdana nulis tentang ilmu qiraat, tiap bukunya beda. Yang ini nyebutin ulama lain, ini nama lain, ini enggak nyebutin Hamzah, ini nyebutin Hamzah, ini enggak nyebutin Kisai gitu-gitu kan. Tahtalif fi nadril katibiyah. Wa an natijahan nas ilaihim kana yahtalif minhin ilahin, dan ketika itu orang mau belajar qiraat tuh awalnya misalkan banyaknya ke muridnya, bergurunya ke sini, terus beda lagi ke sini, beda lagi ke sini kan gitu macam-macam. Wa kana nas ala ra'sil mi'atain, waktu di abad kedua bilbas walidzalika yaqulu Maki ya. Wa kana nas ala ra'sil mi'atain bil Basrah ala qiraati Abi Amru. Terus kan beda-beda tadi nih. Ya talif min hin ilahin, dari masa ke masa itu yang trending topik dalam qiraat beda-beda gitu. Nah, waktu di Basrah di sini ada yang paling tren waktu itu ke qiraatnya Abu Amru dan Yakub. Di Kufah ini qiraatnya Hamzah, Asim. Terus yang di Syam di sini qiraatnya Ibnu Amir, yang di Mekah qiraatnya Ibnu Katsir, di Madinah di sini qiraatnya Nafi'. Wastamaru ala dzalika, dan itu yang tren. Ya. Sampai terus menerus wastahjarat qiraatuha ulai sabah fil amsar al-islamiyah. Dan 7 itulah yang masyhur di daerah-daerah seluruh penjuru yang daerah Islam. Min ghairi anta hudasyuh rokhasa fit tadwin hatta nihayatil Quran asalis al-hijri, sampai di akhir abad ketiga. Itqama Ibnu Mujahid. Nah, setelah itu ada seorang ulama yaitu Ibnu Mujahid fa'alafa kitabahu. Nah, tapi kemasyhurannya beliau itu ya masyhur yang diketahui tapi belum dibukukan, belum ada yang menuliskan buku 7 qiraat sabah gitu, belum ada. Karena tadi sebelumnya kan mu'alafat yang ada dari Abu Hatim Sijistani, dari
Qasim bin Salam itu kan beragam gitu. Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 22, itu kan ragam banget kan. Nah, terus akhirnya hadirlah Ibnu Mujahid, makanya beliau terkenal banget dengan tasbih Ibnu Mujahid yang membukukan fajama fihi qiraat haula sabah 7 aja itu tadi. Ghairu annahu asbata ism Kisai wa hadafa Yaqub. Nah, beliau nggak menyebutkan Yaqub tapi menyebutkan Kisai. Wasabab filik tisar al-sabah. Terus misalkan kalian bertanya-tanya nih, kenapa sih Ibnu Mujahid cuma milih 7, yang lainnya aja banyak gitu kan. Nah, ini kan jadi syubhat banget, apalagi kalau para orientalis mikir, berarti ada qiraat yang awalnya 20, awalnya 22 hilang cuma tinggal 7. Kayak itu dibatasi atau mengesampingkan qiraat yang lain gitu. Menghapus bahkan nggak ngambil qiraat yang lain. Kenapa cuma 7 gitu kan? Apa sih sebabnya? Nah, di sini. Ma'an nafi a'immatil qiraah man huwa ajal minhum qadran. Karena dari semua a'imah qiraah yang ada emang banyak banget emang gitu ya. Tapi kan ada yang lebih mufaddal lah, ada yang lebih ajal minhum qadran, ada yang lebih asyraf gitu, ada yang lebih afdol gitu. Wa anna ruwah minal a'imah kanu katsirin jiddan. Jadi sebenarnya kalau jatuhnya ke rawi lagi itu bakal banyak banget. Falamma taqasarat al-himam iktasaru mimma yuwafiqu khatal mushaf. Nah, kemudian untuk membatasinya ya diambil qiraat yang misalkan nanti kalian ada yang mikir, nah berarti imam qira yang enggak jadi masuk ke 7 orang itu nanti qiraat mutawatirahnya ini dong dikesampingkan atau enggak diambil gitulah intinya. Nah, ini sudah ada syurut qabul atau dawabit qabul qiraatnya. Nah, makanya qiraat yang diambil udah dari segi imam qira'nya itu afdal daripada yang lain dan asyraf gitu ya. Ajalu qadron gitu kan daripada yang lain. Terus juga qiraatnya itu yuwafiq khatal mushaf sesuai dengan rasam atau penulisan mushaf. Alamaya sulu hifduhu dan yang mudah diingat atau dihafal. Wa tandabitul qira'ah bi fanaduru ila man ishtahara bisiqah wal amanah. Dan udah ada prosesnya pemilihannya tuh kayak periwayat hadis kan juga ada jaruh wa ta'dil gitu kan. Nah, di sini juga pemilihan imam qira jadi sabah itu sabah yang paling unggul ya. Jadi madhab imam qira sabah, qiraat sabah itu diambil yang paling sikoh dan amanah, watulul umar fi mulazamatil qura, dan yang lama mulazamah sama imam-imam qori sebelumnya, walitifaq fil ahdi anhu, dan mutafaq ya, wa afradu min kulli masar imaman wahidan. Kemudian Ibnu Mujahid ngambil setiap daerah satu imam. Awalnya kan yang di Ibnu Salam tiap daerah ada 5 daerah, tiap daerahnya 3 jadi 15 gitu kan. Nah, ini Ibnu Mujahid membatasi setiap daerahnya satu, bikin tiap daerahnya satu yang paling afdol gitu. Waqat arada Ibnu Mujahid wa ghairuhu muraat adadil masahif ma'a adadil qurra fastabdala bil bahraini wa yaman qari'aini bil idafa ilal khamsah wa asbaha adadil qurra al masyhurina sab'ah. Nah, jadi Ibnu Mujahid di sini ngepasin juga dengan mushaf yang ada ketika itu. Kan Sayyidina Utsman kan emang ada riwayat kila khamsah, kila sita, kila sab'ah, kila samaniyah gitu kan. Di sini untuk ngepasin adalul masahif ma'adadil qurra fastabdala, kemudian beliau mengganti kan 5 itu kan awalnya 2 Madinah, Bahrain, Yaman juga kan. Terus Syam. Nah, Bahrain sama Yamannya di sini fastabdala diganti dengan 5 asbah dalil qura masyhurin sab'ah. Ya, jadi dari 5 tambah 2 gitu. Wa ala hada faqtisar Ibnu Mujahid ala haula sab'ah laisa bihasril qira'ah fihim wala bimalzami ahadan ayyakifa inda qira'atihim. Fastabdala bil bahraini wa yaman qari'aini bil idafa ila khamsah. Ya, jadi dari 5 tambah 2 ya. Jadi 7. Jadi iktisornya Ibnu Mujahid di sini bukan laisa bihasil qira'ah fihim wala bimal zami ahadan ayyakifa inda qira'atihim. Wa qala Ibnu Asam'ani wa tamasuk bi qira'ati sab'ah minal qura' duna ghairihim laisa fihi asr wala sunnah wa inna haula min jam'il mutaakhirin. Nah, kalau pendapatnya Ibnu Asam'ani gini, kalau kita megang 7 qira'at nih, 7 qira'at yang Mekah, Madinah, Basra, Syam, terus 3-nya Kufah gitu ya. Kalau kita pegang 7 itu aja dan nggak ambil yang lain, tamasuknya bisa bahbas kita. Laisa fihi asar wala sunnah. Jadi belum ada dalilnya sih tentang
Kan kalau yang waktu zaman Nabi bilang hudul Quran anil arba'ah itu kan memang ada dalilnya gitu kan. Ini nggak ada asar, nggak ada sunnah, nggak ada dalil, nggak ada hadisnya gitu. Tapi itu apa? Jam ubadul mutaakhirin itu adalah kodifikasi atau pengumpulan qura dari orang mutaakhir yaitu Ibnu Mujahid tadi. Ya. Maksudnya zaman modern tapi modern ketika itu ya. Fanta syaroro yuhub anhu la yajuzu ziyadah ala dzalik. Nah, sampai tapi akhirnya ada yang berpendapat ya akhirnya menyebarnya karena itu masyhur gitu kan 7 itu dan dibukukan oleh Ibnu Mujahid. Fanta syaroro yuhum anhu la yajuzu ziyadah ala dzalika. Seakan ya udah 7 itu 7 aja, enggak ziyadah, enggak ada lebihnya misalnya gitu. Amma baqiyatul qiraat al-asyr. Nah, kalau 10 itu gimana? Fahadhi sabak dari 7 tadi yudhafu ilaiha qiraah Yaqub, yang ke-9 Yaqub, yang ke-10-nya ke-8-nya Yaqub, yang ke-9-nya Abi Ja'far, terus Kholaf. Walitakun lakir arba'at asyar. Nah, kalau yang arba'a asyroh, terus kalau yang 14 gimana? Yudhafu ilama dakaro kiro'ah. Ada Hasan Basri yang ke-11, Ibnu Mahisin, terus Yahya Al-Yazidi, sama Asyan Budi. Jadi 14. Nah, jadi kita udah tahu kan, kiroat sabah itu yang mana, 10 yang mana, 14 yang mana, dan gimana jadi 7 gitu kan. Yang awalnya banyak banget zaman sahabat, tabi'in. Terus kenapa tiba-tiba waktu ada mansyaul qiraah ka ilmin ketika jadi ilmu dibukukan. Nah, akhirnya kalau dibukukan mau gak mau dituliskan jadi dipilih nama imam siapa aja yang diambil gitu kan. Nah, akhirnya tiap buku beda ketika itu tahtalif. Nah, dan emang dari yang beda kira siapa gitu. Nah, terus kalau kita lihat di sana wakamakas hadis nih. Tadi connecting ya. Tadi suaranya sampai mana? Ini